Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang susah. Semoga kita semua dalam keadaan dan kondisi sehat walafiat. Anak sekalian yang berbahagia, pada kejutaan hal ini kita masih membahas bab haji bagian kedua. Semoga kalian bisa memahami. Mohon maaf, Bapak tidak banyak menjelaskan karena masih dalam keterbatasan, dan insya Allah akan dibantu oleh istri Bapak. Oke, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak, dengarkan dan simak penjelasan video berikut. Yang pertama yaitu kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Yaitu yang pertama menyebutkan wajib haji. Kedua, mampu menyebutkan sunnah haji. Ketiga, dapat menyebutkan bacaan talbiyah. Yang keempat, dapat menyebutkan larangan haji. Dan yang kelima, kalian dapat menyebutkan mikot haji. Serta yang terakhir, yaitu yang keenam, dapat menyebutkan dam haji. Wajib haji. Ya, yang pertama wajib haji adalah ihram dari mikot. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, melempar jumroh Aqobah. Keempat, bermalam di Mina. Yang kelima, melempar 3 jumroh, yaitu Aqobah, Ula, dan Wusto. Serta yang terakhir adalah tawaf wada. Dan yang terakhir bagian wajib haji, meninggalkan semua yang diharamkan dalam ihram. Sekarang sunnah haji. Sunnah haji terdiri dari yang pertama, mandi ketika hendak berihram. Yang kedua, memakai wangi-wangian sebelum memakai pakaian ihram. Yang ketiga, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang keempat, membaca talbiyah setelah berihram sampai tahallul. Yang kelima, melakukan tawaf ketika memasuki Masjidil Haram. Yang keenam, membaca zikir dan doa ketika melakukan tawaf. 7. Masuk Ka'bah. Sekarang bacaan talbiyah. Bagaimana bacaannya? Yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu, kusambut panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Untuk selanjutnya, larangan-larangan haji. Ya, yang pertama untuk larangan bagi laki-laki.
Dan kedua, larangan bagi wanita. Kemudian larangan bagi laki-laki dan wanita. Nah, untuk laki-laki larangannya yaitu memakai pakaian berjahit, kemudian memakai kaos kaki yang menutupi mata kaki, dan yang ketiga memakai tutup kepala. Kemudian larangan untuk wanita yaitu menutup telapak tangan dan menutup muka. Sekarang bagi laki-laki dan perempuan larangannya yang sama yaitu memakai wangi-wangian, berarti dilarang, kemudian mencukur rambut, memotong kuku sebelum tahallul pertama, meminang, menikah, menikahkan orang lain, bersetubuh atau bersenggama, menebang pohon, membunuh binatang, dan berkata jelek. Nah, itu larangan-larangan haji. Ya, untuk selanjutnya yaitu mikot haji. Mikot haji yang pertama makani, mikot makani, ada yang kedua zamani. Apa itu mikot makani? Yaitu ketentuan-ketentuan batas tempat wajib memakai pakaian ihram. Mikot zamani yaitu penetapan yang berhubungan dengan batas waktu ihram untuk haji, yaitu mulai tanggal 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah tahun itu juga. Berikutnya, mikot makani. Mikot makani yang pertama adalah dari Mekah, kemudian Zuhailfah, ketiga Zulfah, yang keempat Kornul Manazil, kelima Zatul Irqin, ya, kemudian Yalamlam, Jeddah. Nah, Mekah ini bagi penduduk asli Mekah. Kemudian Zuhulaifa, yaitu mereka yang datang dari arah Madinah dan negara-negara searah. Zulfa atau Rabik, yaitu bagi jamaah yang datangnya dari Mesir, Syam, Maghribi, dan negara-negara yang berdekatan. Kornul Manazil, yaitu jamaah yang datangnya dari Najd. Kemudian Zatul Irqin, jamaah yang datangnya dari Irak, Afghanistan, Rusia, dan negara-negara searah. Yalamlam, jamaah yang datangnya dari Yaman, India, Indonesia, dan negeri di sekitarnya. Kemudian Jeddah, yaitu bagi jamaah yang memasuki kota Mekah lewat Jeddah. Nah, ini namanya mikot makani. Kemudian dam atau denda haji, ya. Nah, yang pertama tidak melaksanakan wajib haji, nanti kita akan bahas apa dendanya. Yang kedua, melanggar larangan haji. Ketiga, melanggar larangan haji atau melakukan hubungan suami istri. Yang keempat, menyembelih binatang dan menebang pohon. Nah, tidak melaksanakan wajib haji, dendanya atau damnya yaitu yang pertama, menyembelih kambing yang syah untuk kurban. Ya, bila kita mampu menyembelih kambing, maka menyembelih kambing. Kemudian yang kedua yaitu puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Nah, sekarang dam
apabila melanggar larangan haji. Damnya yaitu yang pertama bisa menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari, atau bersedekah sebanyak 9,3 liter. Kemudian melanggar larangan haji yaitu melakukan hubungan suami istri. Damnya yaitu menyembelih unta atau sapi atau 7 kambing. Nah, pilihan yang pertama dan yang kedua, bersedekah senilai harga unta. Ya, yang ketiga boleh berpuasa seharga unta yaitu 1 mud atau 0,8 kilo sama dengan 1 hari. Ya, yang kita ketahui unta itu besar, nggak mungkin hanya 0,8 kilo ya. Kemungkinan unta itu misalnya berapa? 10 misalnya ya, atau 8 kilo. 8 kilo berarti 10 hari. Ya. Kalau untanya misalnya 8 dikali 24 kilo berarti berapa? Nah, itu dikalikan seperti itu ya. Jadi besarnya atau beratnya unta dibagi 0,8 kilo sama dengan berapa hari. Kemudian menyembelih binatang atau menebang pohon. Apa dendanya? Ya. Yaitu menyembelih binatang yang seharga dengan binatang yang dibunuh atau pohon yang ditebang. Kemudian berpuasa seharga unta sama seperti tadi yaitu 1 mud atau 0,8 kilo sama dengan 1 hari. Ya, kita tinggal lihat aja untanya berapa kilo. Syukran kasih. Demikian anak sekalian yang berbahagia, pembahasan tentang bab haji bagian kedua. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas tentang tata cara ibadah haji. Karena itu tolong kalian pelajari lagi dan jangan lupa tolong diringkas ya di buku tulis. Oleh karena itu, mari kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.